Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun akan membahas kembali terkait di bidang keairan atau hidrologi, yaitu perhitungan perencanaan sumur resapan berdasarkan SNI 032453/2002 dengan menggunakan Excel. Video ini menjadi salah satu part dari beberapa part lainnya terkait analisa sumur resapan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, uh, dari Rancang Bangun meminta tolong untuk dapat di-subscribe, komen, like, and share video ini atau video lainnya melalui sosial media seperti YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga jika teman-teman ingin membantu Rancang Bangun dengan memberikan donasi agar Rancang Bangun lebih berkembang dan agar bisa lebih maju dan berkembang, bisa melalui aplikasi Traktir ya. Oh ya, oke, dan juga sekalian untuk bisa dibaca terkait disclaimer terhadap video ini. Oke, jadi uh, dalam perencanaan sumur resapan berdasarkan SNI 032453/2002 terdapat dua major yang perlu dilakukan analisa, yaitu analisa frekuensi curah hujan dan perencanaan sumur resapannya sendiri. Analisa frekuensi curah hujan itu mulai dari data curah hujan, uji sebaran, RAPS. Analisa distribusinya dilakukan dengan beberapa metode, yaitu normal, gumbel, log normal, log persen tipe 3. Lalu dari analisa distribusi tersebut dilakukan uji kesesuaian, yaitu dengan melakukan uji C kuadrat dan Smirnov, hingga didapatkan kesimpulan bahwa curah hujan mana dari 4 metode tersebut yang akan digunakan untuk perencanaan selanjutnya. Lalu setelah itu juga lalu membahas terkait perencanaan sumur resapan dengan melakukan analisa pada volume andil banjir dan perencanaan sumur resapan. Karena untuk pada video ini terkait pembahasan analisa frekuensi curah hujan tidak dijelaskan secara detail. Tapi mungkin teman-teman bisa ngelihat di playlistnya Rancang Bangun ya untuk penjelasan per masing-masing bagian ini, apa-apa aja pembahasannya hingga didapatkan kesimpulan curah hujan. Tapi di sini akan secara general akan dibahas, yaitu terkait pengolahan dari data curah hujan selama 19 tahun, lalu dilakukan uji sebaran dipisah antara metode Gumbel dan normal, lalu log normal dan log persen tipe 3, lalu dilakukan uji konsistensi data, dilakukan uji distribusi normal, Gumbel, log normal, log persen tipe 3 hingga didapatkan masing-masing RTR atau curah hujan rencana berdasarkan masing-masing metode. Lalu dilakukan uji C kuadrat, di mana di masing-masing ini juga dilakukan pengujian setiap masing-masing metode. Lalu juga dilakukan pengujian terhadap Smirnov Kolmogorov terhadap uji pengujiannya hingga didapatkan kesimpulan. Nah, di sini digunakan analisa Gumbel, curah hujan rencana Gumbel untuk analisa sumur resapan. Oke. Oke, jadi di dalam sumur resapan berdasarkan SNI 032453/2022 terdapat dua major yang perlu dianalisa. Nah, di sini kita melakukan perhitungan terhadap volume andil banjir, lalu juga melakukan volume air hujan yang meresap. Ini di sini FSRP. Ini yang untuk mendapatkan volume sumber resapannya. Oke. Nah, jadi di sini jadi volume apa itu volume andil banjir? Yaitu adalah limpasan air hujan dari atap bangunan akan ditampung dengan penampungan air hujan untuk mengurangi debit limpasan air hujan. Jadi perlu di note yang dilakukan pengolahan atau analisa dari limpasannya itu hanya dari atap bangunannya, dari atap bangunan suatu rumah gitu. Jadi volume yang digunakan dalam penampungan air hujan merupakan volume wajib yang harus dikelola. Perhitungan untuk volume penampungan air hujan dihitung berdasarkan peraturan Menteri PU Pekerjaan Umum RI nomor 11 PRT M 2014, yaitu terkait pengolahan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Oke, jadi gitu ya. Nah, di sini kan kalau misalkan dilihat dari rumusnya adalah berdasarkan SNI
0,855 dikali C tadah atau koefisien limpasan dikali A atau luas tadahnya. Nah, di sini luasnya itu luas dari atap bangunan terus dikali R. Nah, ini adalah curah hujan rencana yang akan kita lakukan analisa. Oke. Jadi di sini untuk ini secara konsepnya ya. Jadi atap bangunannya ini, atap bangunan dari rumahnya ini yang kita jadikan sebagai luas perencanaannya. Nah, di sini kalau misalkan secara skematik diagramnya, skematik drawingnya itu dari atap bangunan ada talang vertikal PVC lalu dimasukkan ke dalam sumur resapan gitu. Nah, dari jika nanti kan di sini jika misalkan curah hujannya tinggi, air yang menampung di sini kan mungkin akan melebihi dari tampungan si sumur resapannya. Nah, di sini nanti akan dialirkan ke dalam saluran terbuka. Tapi jika volume airnya masih di bawah pipa ini, nah nanti akan masuk ke dalam tanah kayak gitu. Jadi, nah terus juga di sini karena catchment area atau yang kita ingin analisa adalah apa namanya eh luas luas dari atapnya itu kan cenderung nggak besar ya rumah ya, nggak mungkin sampai 10 hektar kayak gitu. Jadi analisanya kita gunakan hanya untuk 2 tahun untuk perencanaan sumur resapan. Nah, di sini untuk C, untuk koefisien limpasan kita gunakan daerah pemukiman padat. Ini dari nilainya 0,4 sampai 0,6, saya gunakan 0,6. Lah terus di sini berdasarkan perencanaan SNI, eh, minimal air tanah minimum itu untuk persyaratan teknis dari sumur resapannya itu 1,5. Terus struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas yaitu lebih dari 2, cm per jam kayak gitu. Itu apa namanya kayak air yang misalkan masuk ke dalam tanah itu dari tanah nol ke apa namanya setiap perpindahannya itu berapa berapa nilainya gitu. Nah, di sini kita buat perencanaan. Misalkan luas ini di sini saya membuat 3 tipe ya. Ada tipe 1, 2, dan 3. Nah, di tipe 1 saya masukkan nilai misalkan kita pengen bangun rumah dengan luas atapnya itu 70 meter persegi gitu. Jadi ini buat teman-teman terkopi juga. Nah, misalkan ini ada suatu bangunan. Oke. Jadi luas bangunannya itu misalkan ini luas bangunannya 130 meter persegi ya. Tapi di sini ada luas atap. Nah, misalkan atapnya ya. Nah, luas atapnya ini 70. Tadi 70 enggak sih? 70 70 meter persegi. Nah, yang kita hanya analisa sebagai apa namanya sebagai analisa perencanaan sumur resapan itu hanya luas atapnya yang kita rencanakan, bukan luas bangunan gitu. Kalau jadi ini yang perlu dinot teman-teman buat perencanaan sumur resapan itu untuk limpasan air hujan yang dianalisa yaitu berdasarkan luas atap kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita masukkan ini kenapa di sini ada jumlah rumah. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa menghitung secara banyak gitu ya. Misalkan pengen perencanaannya itu ada beberapa tipe rumah, misalkan ada 10 atau 5 itu sebenarnya bisa. Nah, nanti tinggal dibagi-bagi per masing-masing rumah gitu. Tapi di sini saya ingin membahas terhadap satu rumah dulu untuk saat ini. Nah, di sini jadi jumlah rumahnya 1. Terus di sini untuk koefisien limpasannya seperti sebelumnya sampaikan bahwa 0,6. Nah, di sini curah hujan rencananya kita gunakan yang ini 2 tahun. Saya gunakan analisa distribusi yang Gumbel dengan perencanaan di 2 tahun. Nah, ini perlu di note. Kalau misalkan di
SNI disebutkan itu kan liter per meter kuadrat per hari. Nah, ini buat teman-teman tahu bahwa biasanya kan kalau misalkan kita dapatkan analisa ini kan curah hujannya itu berdasarkan satuannya milimeter ya. Tapi sebenarnya 1 mm of rainfall itu atau 1 mm curah hujan itu sama dengan 1 liter per meter persegi. Jadi kita nggak perlu lakukan konversi lagi gitu. Ini cukup dimasukkan satuannya seperti ini. Lalu total volume banjirnya itu kita masukkan rumusnya itu sama dengan 0,855 kita kalikan C tadahnya, koefisien tadahnya, lalu kita kalikan lagi terhadap luas bangunannya, lalu kita kalikan lagi dengan curah hujan rencana. Oke. Nah, di sini kita udah dapatkan nilainya sebagai berikut. Ini bisa kita lihat di rumusnya ini udah sama. Oke ya kan. Nah, ini juga perlu di note bahwa FAB itu satuannya adalah meter kubik kayak gitu. Jadi ini perlu kita konversi. Ini kan masih liter ya. Ini kan masih liter. Nah, ini kan istilahnya kalau misalkan teman-teman hitung berdasarkan ALISA, ini ada satuannya 0,855. Terus kita kalikan lagi dengan C tadahnya. Kalau C kan sebenarnya nggak ada koefisien. Jadi dia itu istilahnya satuannya kosong ya. Terus tetap kita tulis saja 0,6 terus dikali habis itu A. Luas atapnya itu kan kita kali luas atapnya itu 70 meter persegi ya. Terus kita kalikan lagi sama jumlah rumahnya 1. Terus nggak ada satuannya juga. Terus habis itu kita kalikan lagi curah hujan rencananya yaitu 129,409. Ini dengan satuan liter per meter gitu kan. Nah, di sini kita istilahnya coret nih satuannya set. Nah, ini sama dengan hasilnya 4647 liter gitu. Sedangkan untuk mendapatkan volume andil banjir itu dalam satuan meter kubik. Jadi ini 4647. Nah, kalau misalkan liter itu kan satuannya liter sama dengan desimeter kubik ya. Jadi kalau desimeter kubik ke kubik itu dikalikan 10 - 3 meter kubik. Ya kan? Jadi kita bagi 1000. Nah, ini hasilnya 4,647 meter kubik. Gitu. Nah, ini kita bagi 1000. Nah, ini udah kita dapat nih. Total volume banjirnya adalah 4,647. Kayak gitu. Oke, nah ini untuk perhitungan volume andil banjir hingga ini sudah selesai sehingga kita bisa masuk ke next yaitu perhitungan sumur resapan. Oke. Nah, ini kita benar sekalian. Nah. Oke. Jadi kita masukin lagi. Ingat biasain teman-teman itu kalau ngehitung ngeling ya. Jadi kita samain lagi. Ini 1, luas atapnya juga 70. Nah, ini digini dulu. Oke. Nah, kalau misalkan dalam suatu diameternya ini sebenarnya kalau ada peraturan yang mengatakan bahwa diameter atas sumur resapan itu 0,8 sampai 1. Nah, di sini saya gunakan 1. Ini juga buat di note ya. Ini tuh sumur resapan yang kita buat adalah bentuknya silinder gitu. Bentuknya silinder. Sebenarnya teman-teman juga bisa kalau misalkan mau buatnya dalam bentuk persegi. Nah, tapi di sini saya yang saya gunakan adalah silinder. Nah, terus di sini kedalaman sumur resapan seperti yang disampaikan bahwa minimal itu 1,5, minimal lebih dari 1,5. Di sini saya gunakan 2. Nah, buat ngehitung rumus
dari dinding rumus sumur resapan yang menggunakan silinder, ini berarti kita harus menggunakan rumus silinder. Nah, kalau di sini tuh rumusnya, sebentar saya lihat di sini. Ini tadi luas dinding ya. Nah, ini 2 ini sama dengan luas dinding itu 2 dikali Pi dikali dengan diameternya dibagi, ini karena jari-jari ya, 2pi dikali D per 2 dikali dengan kedalaman, nah H, kayak gitu. Ini untuk mendapatkan rumus dari luas dinding rumus resapan. Jadi di sini kita kalikan 2 dikali Pi dikali dengan D-nya itu 1 dibagi 2 dikali dengan tinggiannya. Nah, ini untuk luas dinding rumus resapannya. Oke. Terus habis itu kalau misalkan luas alasnya itu, nah, oh ya, ini kenapa 2 ya? Ini dua kalinya itu, ini kan sebenarnya kayak 2 kali rumus dari keliling lingkaran ya. Nah, ini kenapa 2? Karena dalam untuk membentuk silinder itu butuh 2 kalinya, kayak gitu. Nah, di sini ketika ngitung rumus luas alas sumur resapan ya seperti rumus biasa aja sebenarnya. Jadi kayak Pi dikali ini jadi rumusnya gini ya, kita kalikan dengan Pi dikali dengan diameternya dibagi 2 dipangkatin 2, kayak gitu. Nah, ini untuk total luas rumah resapannya itu tinggal dijumlahkan. Nah, ini didapatkan 7,069. Nah, seperti yang disampaikan bahwa terkait koefisien permeabilitas tanah dengan satuan dengan satuannya itu meter per hari ya. Nah, jadi disampaikan bahwa peraturannya itu sebentar. Nah, ini struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permeabilitas lebih dari 2 cm per jam. Nah, ini kan 2 cm per jam. Nah, ini kita harus rubah menjadi meter per hari ya. Ya kan, ini perubahan hari. Nah, saya menyusun seperti ini. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan ini kita bagikan 24 jam 1 jam kita bagikan 24 jam. Nah, ini dapatkan 1 jam sama dengan 0,041667 hari. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, di sini kita masukkan ke rumusnya gitu. Jadi 2 dikali dengan, karena di sini satuannya kita kan harus rubah dari 2 ini dari cm ke meter ya. Jadi 2 dikali dengan 0,01 meter dibagi menjadi hari, kayak gitu. Nah, dia dapatkan hasilnya 0,48 meter per hari. Kalau perhitungannya gini, 2 cm per jam ini sama dengan 2 dikali 10 min 2 meter dibagi dengan 0,041667 hari. Itu ini hasilnya 0,48 meter per hari. Oke, gitu secara satuannya. Nah, jadi ini tinggal kita masukkan aja karena udah kita hitung. Nah, terus habis itu untuk R gunakan yang sebelumnya. Nah, untuk menghitung durasi hujan efektifnya atau TE. Nah, ini ini berdasarkan rumus yang ini. Ini TE durasi hujan adalah 0,9 dikali R di 0 pangkat 0,92 dibagi 60, kayak gitu. Jadi ini
Mungkin biar gampang lihatnya saya pindahin dulu. Oke. Nah, ini rumusnya 0,9 dikali R dikali dengan dipangkatin ya, dipangkatin 0,92 dibagi 60. Oke, hasilnya gini ya. Jadi 0,9 dikali dengan curah hujan rencananya 129 dipangkatin 0,92 lalu dibagi 60 kayak gitu. Nah, untuk menghitung VRSP atau volume air hujan yang meresap itu sama dengan TE dibagi dengan 24, terus habis itu dikali dengan A total. Nah, ini A total dikali dengan permeabilitasnya. Nah, ini kita dapatkan untuk volume air hujannya sebesar itu. Oke, sekarang setelah kita dapatkan volume air hujan yang meresap berdasarkan perencanaan kita, yaitu dengan diameter 1 dan kedalaman sumur resapan 2, itu didapatkan volumenya itu hanya 0,186 gitu ya, dengan juga permeabilitasnya itu sebesar 0,48 meter per hari. Nah, jadi sekarang ini kita perlu mendapatkan H total atau sebenarnya dengan volume andil banjir sebelumnya yang telah kita dapetin ini dikurangin dengan volume sumber resapan perencanaan kita, itu sebenarnya ada pengurangan berapa dari sisi volumenya, dan kita harus mendapat dari ketinggian tersebut kita akan mendapatkan perencanaan dari sisi kebutuhan dari sumur resapannya. Secara penjelasannya di sini kan ada volume, misalkan di sini ya. Ini adalah volume AB. Nah, di sini bisa dilihat volume AB sendiri besar ya, sebesar 4,647 meter kubik. Sedangkan volume VRSAP itu hanya sebesar 0,186. Nih, mungkin kita buat lebih kecil ya. Hapusan. Nah, ini kecil. Ini si VRSP. Nah, di sini kan akan didapatkan meter kubik ya. Ini volume yang sebelumnya kotaknya segini mungkin jadi lebih mengecil lagi karena telah dikurang sama VRSP. Nah, di sini kita itu perlu mendapatkan ketinggiannya. Kita mencoba mendapatkan hanya. Jadi dari si VAB ini kita kurangin berdasarkan luas dari alas sumur resapannya kayak gitu. Ketika kita kurangin luasnya kita dapat hanya kayak gitu. Jadi meter kubik kita bagi meter persegi, ini kita dapatkan meter kayak gitu. Jadi ini H total kita dari VAB ini kita terus kita kurangin dari volume air meresap yang ini, terus habis itu ini kita dalam kurungin kita bagi dengan luas alas dari rumus resapannya. Nah, ini kita dapatkan ketinggiannya itu 5,68. Nah, berdasarkan ketinggian tersebut kita bagi dengan ketinggian rencana kita. Kita tadi kan merencanakan kedalamannya 2 ya. Nah, di sini 2. Nah, hasilnya hasilnya itu kita ini kan masih 2,84 sumur resapan yang kita butuhkan, tapi kita buletin, jadi kita pakai rumus round up. Nah, di sini akhirnya berdasarkan luas atap 70 dengan perencanaan diameter 1 kali 2 kedalamannya,
dengan permeabilitas 0,48 meter per hari dan curah hujan rencananya itu 129,409 itu kita butuh 3 buah sumur resapan. Jadi kalau yang dari sebelumnya ini bisa di copy nggak ya? Oke, bisa. Nah, oke, sini terus tadi sama ini bisa langsung ini. Oh, nggak bisa ya, kita copy dulu. Nah, di sini kan ada apa, ada LB-nya 130 meter persegi, luas atap 70 meter persegi. Nah, di dalam 130 meter persegi ini kita berdasarkan analisa ini kita butuh lagi berarti luasan sebesar 3 dikali 1. Ini kita butuhkan 3 kali 1 dengan untuk 3 buah, ini satunya meter persegi, untuk mendapatkan 3 buah sumur resapan kayak gitu. Sumur resapan kayak gitu. Nah, jadi tapi kalau misalkan kayaknya ketiga itu kebanyakan deh. Jadi sebenarnya kita bisa otak-atik apa yang kita pengaruhi. Misalkan saya coba di bawahnya ya, dengan luas atapnya 180, ini kan butuhnya jadi 8 ya, itu kan jadi kayak banyak banget kan. Jadi bisa aja kita melakukan, pertama yang kita perlu cari tahu adalah permeabilitas ini akan mempengaruhi daya serap dari airnya. Jadi semakin besar daya serapnya, nilai dari volume yang akan diresap juga semakin besar. Jadi kalau di sini kita berdasarkan peraturan itu kan harus lebih dari 2 cm ya. Misalkan kita tahu bahwa lokasi kita itu permeabilitasnya tinggi, misalkan 4 gitu. Nah, ini bisa dilihat ini akan secara signifikan itu meningkat gitu. Ini ada perubahan dari sisi sumur resapan, kebutuhan dari sumur resapannya gitu. Terus juga diameter sumur resapannya mungkin kita besarin misalkan 2, terus habis itu kedalamannya 3. Nah, ini juga bisa mempengaruhi karena dengan ini kita bisa cukup 2 buah doang yang kita analisa kayak gitu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah diameter dari sumur resapannya, kedalaman sumur resapannya, terus juga dari sisi permeabilitas, sehingga kita bisa kita bisa merencanakan sumur resapan yang kita butuhkan itu seberapa banyak sih kayak gitu. Oke, kurang lebih untuk penjelasan sumur resapan seperti itu. Mungkin jika ada teman-teman ada pertanyaan lain terhadap sumur resapan bisa disampaikan juga di dalam kolom komentar. Nanti next juga ada beberapa part lagi terkait pembahasan sumur resapan berdasarkan peraturan lainnya ya kayak gitu, atau dengan nanti menggunakan tipe yang lain, karena saat ini menggunakan tipe silinder, mungkin ada akan menggunakan tipe yang sifatnya kubus atau kotak. Kurang lebih demikian. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian atau salah-salah dari perkataan, dan minta tolong dari teman-teman untuk bisa follow dan subscribe Rancang Bangun, dan jika ingin berdonasi sangat berterima kasih tentunya, karena untuk mengembangkan dan memajukan dari channel sendiri. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari Rancang Bangun.